Saya mau bilang, satu, pembatasan masa jabatan presiden itu inti tadi seperti kan disampaikan oleh Bang Rizal Ramli, dan memang begitulah orang-orang yang belajar ilmu tata negara, membatasi, mencegah agar jangan jadi bajingan. Presiden tidak menjadi penindas. Kalau sudah lama dia cenderung jadi tiran. Presiden kalau sudah lama hampir pasti dia tiran. Tidak ada, dan tiran-tiran di dunia ini bekerja dengan dua cara. Pakai hukum melibas lawan-lawan dan pakai senjata melibas lawan-lawan. Saya ingin mulai dengan kenapa pasal 7 itu muncul, 7A itu muncul. Ya, saya yakin Refli tahu, semua kita tahu ya, dan saya kira Mbak Husnul juga tahu gitu ya. Ya kan urusannya kalau Anda baca bisa didekatkan di risalah perdebatan di BP MPR pada waktu itu, Anda menemukan dua hal. Bung Karno, praktek Bung Karno itu yang kita semua tahu ya, Bung Karno di tahun 63 ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Dan kondisi sosial politik, ekonomi dan macam-macam tahu semua kita. Pak Harto, oke, 5 tahun, nanti ke 2 tahun. Itu boleh, bukan boleh, tapi memang itulah focal point di balik pasal 7 itu. Kenapa dibatasi menjadi cuma 2 periode berturut-turut? Bahkan isu 2 periode berturut-turut itu menjadi core utama di waktu perubahan pada 99 itu. Mula-mula kan cuma itu sebenarnya yang mau jadi fokus. Bahwa berkembang kemudian jadi yang kita dapati sekarang itu soal itu dinamikanya. Tapi mula-mula cuma itu. Tidak ada yang lain pada waktu itu. Tidak ada lain. Dua doang kok, batasi aja. Cukup. Karena itu kan Bung Refli tahu kan, TAP MPR keluar dulu kan baru dimasukin ke Undang-Undang Dasar itu. Karena memang itu jadi masalah besar pada waktu itu. Dan ya masalah besarnya itu masalah di masa Bung Karno jadi presiden umur hidup, walaupun saya tahu Pak, kalau tidak salah ayahnya Hayono Isman itu, Pak Isman, pada waktu itu dikhawatir jangan sampai PKI berhasil mengkadalin Bung Karno lalu supaya PKI tidak muncul menjadi presiden, tidak menempatkan orang menjadi presiden, maka Pak bukan Sudiman, ayahnya kalau nggak salah itu yang memunculkan gagasan itu sehingga lahirlah ketetapan MPR menetapkan Bung Karno itu menjadi presiden seumur hidup. Tetapi apapun itu, fakta yang kita temukan adalah berantakan keadaan sosial, ekonomi, politik macam-macam pada waktu itu gitu. Nasakom muncul dan seterusnya dan seterusnya. Lalu Pak Harto, dan kita tahu semua soal-soal itu gitu ya. Itu sekali lagi menjadi core original intent di balik pasal 7 itu. Nah karena itu jujur saja saya terus terang, saya tidak mengerti kenapa orang berpikir tentang 3 periode. Sungguh-sungguh saya nggak mengerti. Kenapa harus ada 3 periode? Andaikan kalau tadi Rocky bilang gitu, dan sampai pada level tertentu Bung Refli saya setuju apa yang sebagian disebutkan oleh Rocky tadi gitu. Tapi saya sebelum sampai ke situ, saya ingin apa yang Anda bilang itu tadi. Bagaimana dengan presidential threshold? Buka satu-satu. Saya yakin Bung Refli, ahli tata negara, tadi Bung Rizal bilang Anda menjadi lawyer beliau di Mahkamah Konstitusi pada waktu itu, pasti mengecek risalah perdebatan pada waktu itu. Saya percaya Anda tidak menemukan satu kata pun di perdebatan mengenai pasal 6 itu yang bicara tentang presidential threshold. Saya tidak percaya Anda menemukan satu kata pun dari 30 sekian orang yang hadir di BP MPR. Pas 1 BP MPR itu yang ada pikiran, membayangkan atau memiliki hasrat untuk adanya presidential threshold. Sama sekali tidak ada. Ya, tapi waktu itu kan nggak ada Kita diskusi bertarung. mengenai pemilihan presiden langsung, Bang. Apa tuh? Apa tuh? Nggak ada diskusi mengenai pemilihan presiden langsung ketika Undang-Undang Dasar itu dibahas. Anda cek ulang, Anda baca lagi. Anda baca lagi perdebatan di BPPR 99 sampai 2002 itu. Anda baca ulang supaya Anda temukan. Sebab kalau tidak Anda jadi begini ini.
Begitu itu loh. Kalau Iya. kan boleh jadi. Bukan. Oh. Jadi mohon maaf, kau dari salah persepsi. Ya. Bukan PPKI tapi BPMPR. Iya, oke. BPMPR, DEPA 1 BPMPR. Tidak ada satupun hasrat dari sekian orang itu yang bicara mengenai presidensial threshold. Karena itu dari mana barang itu datang? Saya yakin Anda juga berargumentasi begitu di Mahkamah Konstitusi pada waktu itu. Tidak ada kok. Cek satu-satu sekarang. Bukan satu-satu itu lebaran yang tingginya kayak begini itu, di salah itu. Anda tidak menemukan satu kata pun soal presidensial threshold itu. Karena itu memang pertanyaannya dari mana barang itu datang itu. Itu sebabnya saya pada level tertentu, apa yang tadi dibilang oleh Bang Rijal itu ya dapat diterima. Itu sebabnya di beberapa kesempatan saya mengatakan ini negeri 99. Ditentukan oleh 9 Mahkamah Konstitusi, hakim di Mahkamah Konstitusi itu untuk urusan satu ini, dan ditentukan oleh 9 ketua partai. Dari negeri ini negeri 99, 9 ketua partai menentukan yang begini, ini orang bikin presiden threshold, ada orang-orang itu kan. Oh. Nah, Tambahannya lalu- bukan 9 naga juga ya, 999. Silakan. Nah itu ada tuh, saya sangka itu ada yang bilang gitu. Saya bilang gitu, ini negeri 999 ketua partai bikin presiden threshold sampai di Mahkamah Konstitusi 9 orang Mahkamah Konstitusi malaikat-malaikat itu bilang oke, ini apa istilah kerennya apa tuh open legal policy. Open legal policy. Wallah makhluk apa barang itu. Padahal saya cukup percaya sama Bung Refli dan orang-orang yang belajar konstitusi begitu ya. Oke, Anda mesti kembali cek bagaimana perdebatan itu. Ada nggak percikan gagasan? Adakah gagasan-gagasan yang mendekorasi perdebatan itu atau tidak pada waktu itu? Dan sekali lagi saya bilang tidak ada. Karena itu memang ini makhluk apa sebenarnya ini? Nah kalau boleh bilang saya bukan orang politik tapi saya kira sampai pada batas tertentu memang kita mesti mencurigai orang-orang berduit itu berada di balik itu. Orang-orang yang Rocky bilang oligarki itu berada di balik itu. Saya mesti akui, di perdebatan itu memang tidak bicara mengenai calon independen. Hampir semuanya perdebatan di BPMPR itu calon melalui partai politik. Tapi semua partai bisa calon. Bahkan Anda yang bilang partai kecil-kecil itu silakan bergabung untuk mencalonkan. Yang jadi isu besar pada waktu itu adalah apakah ada dua gagasan besar pada waktu itu gitu ya. Calon DPR, calon-calon presiden itu sudah dinyatakan oleh partai politik pada waktu kampanye legislatif dan calon-calon yang memperoleh suara terbesar pertama dan kedua dibawa ke MPR atau dibawa kembali langsung ke rakyat. Itu perdebatan yang mengkristal dan pada akhirnya kita tahu semua akhirnya kembali dengan segala macam argumentasi. Nah, terus terang Pak Ketua, jujur karena pada waktu itu utusan daerah, utusan golongan juga ikut di dalam. Pak Ron Kamil, utusan golongan pada waktu itu juga ikut di dalam dan berkali-kali memimpin sidang di BPMPR termasuk koleganya Profesor beliau ini gitu ya, Mbak siapa? Bukan Mbak Valina, Bu Valina, Profesor Valina pada waktu itu juga ikut dalam perdebatan itu. Ya anggota MPR dia utusan golongan kalau tidak salah pada waktu itu dan memang saya mesti mengatakan secara jujur di kesempatan ini bahwa kalau kita tracking betul secara dalam perdebatan pada saat itu kita tidak menemukan gagasan tentang calon independen. Semua calon dikristalkan diusung oleh partai politik, tapi partai politiknya tidak ada sama sekali bicara mengenai presidential threshold. Partai-partai kecil itu silakan bergabung calon itu beberapa banyak silakan. Akhirnya 2. Nah di 2 itu apakah dibawa ke MPR orang bicara mengenai legitimasi. Karena itu almarhum Profesor Afan Ghaffar pada waktu itu mengatakan no. Kalau tahu dipilih oleh MPR Anda tidak boleh persoalkan mengenai legitimasi. Mengapa? Karena soal legitimasi soal kesepakatan. Jadi kalau sudah disepakati bahwa mekanismenya harus kembali ke MPR legitim menurut Profesor Afan Ghaffar yang menjadi tim politik pada waktu itu. Tapi ya Adi Matalata dan lain-lain bilang enggak, kita mesti kembali ke masyarakat. Ya, perkembangan akhirnya kita temukan sampai sekarang. Kita temukan kenyataan seperti sekarang ini. Jadi saya mau bilang satu, pembatasan masa jabatan presiden itu inti tadi sepertinya disampaikan oleh Bang Rizal Ramli dan memang begitulah orang-orang yang belajar ilmu tata negara. Membatasi, mencegah agar jangan jadi bajingan. Presiden tidak menjadi penindas. Karena begitu orang menjadi, itu sebabnya Bung Refli pasti belajar dan saya tahu dia belajar gitu. Ini gagasan pada kenapa misalnya Amerika itu 4 tahun, orang takut jangan sampai jadi penindas. Ada usulan pada waktu 7 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, lalu dipilih 4 tahun. Mengapa? Penindas. Kalau lama itu jadi penindas. Itulah akhirnya ya kita memilih 5 tahun. Nah,
Menurut saya sejarah politik dan sejarah tata negara itu menunjukkan betul bahwa kalau sudah lama dia cenderung jadi tiran. Presiden kalau sudah lama hampir pasti dia tiran. Tidak ada, dan tiran-tiran di dunia ini bekerja dengan dua cara. Pakai hukum melibas lawan-lawan dan pakai senjata melibas lawan-lawan. Tidak ada cara lain. Di dunia ini semua tiran begitu menempuh cara itu.